Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan belajar mengajar, khususnya kegiatan belajar pendidikan agama Islam. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep iman pada hari akhir. Tapi sebelum saya terangkan, mari kita buka pembacaan atau kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa untuk belajar. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Amin. Terima kasih. Dan untuk mengkondusifkan kegiatan belajar mengajar, saya coba untuk cek dulu kehadirannya supaya tahu siapa-siapa saja siswa yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang disebut namanya, angkat tangannya ya. Aidil. Sakit. Ahmad Fadil. Ada. Aprilia. Ada. Siti Rahmawati. Zidan. Kaisar. Alhamdulillah. Hanya beberapa orang yang tidak hadir karena sakit ya. Oke, oleh karena itu, karena kita sedang belajar, maka kita sekaligus mendoakan teman kita yang sedang sakit. Mari kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Fatihah tersebut teman kita bisa Allah segera sembuhkan dan kembali ke kelas belajar bersama kita. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Jadi kegiatan pada hari ini saya akan mempresentasikan berkenaan dengan hari kiamat atau iman pada hari akhir. Dan setelah itu, setelah pembelajaran atau materi dipaparkan, akan ada kegiatan evaluasi melalui Kahoot. Dan nanti pengerjaannya kalian bisa menggunakan komputer atau monitor yang sudah disediakan di tempat ini. Oleh karena itu, mohon simak secara baik dan diingat-ingat ya. Ini contoh tampilan depannya. Iman pada hari akhir. Iman pada hari akhir ini perlu dipelajari. Soalnya apa? Sebagai seorang Islam gitu ya, orang muslim, kita wajib mengimani rukun iman yang ke-6 ini, yaitu iman pada hari akhir. Soalnya apa? Jikalau kalian tidak beriman pada hari akhir, bisa digolongkan orang yang kafir. Karena kalian tidak beriman pada hari akhir. Ya. Maka perlu mempelajari materi tentang ini. Dan juga sangkut pautannya dengan kegiatan sehari-hari. Insya Allah orang yang beriman pada hari akhir pastinya akan menjaga segala tindak tanduknya, baik dari ucapan maupun perbuatan dan juga niatnya. Pastinya orang yang beriman akan selalu dijaga oleh dirinya sendiri, atau dalam kata lain, dia bertingkah laku layaknya orang yang beriman. Nah, sekarang saya paparkan sedikit berkenaan dengan iman kepada hari akhir. Apa sih hari akhir? Apa kira-kira hari akhir? Ada yang tahu? Bisa menjelaskan dulu?
Silakan. Namanya Neng? Nama saya Devina. Devina, oleh. Hari akhir itu hancurnya alam semesta gitu yang beserta isinya. Hari hancurnya alam semesta beserta isinya. Terima kasih Devina. Ada lagi yang mau berkomentar? Ada lagi? Bagus ya, itu Devina pernyataannya bagus. Hari berakhirnya alam semesta. Oke. Tahu nggak dalilnya itu tentang berakhir alam semesta itu? Di surat apa? Baik, nanti kita lihat ya. Ada di beberapa surat, bisa saja surat Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, An-Naba, Al-Kiamat sendiri gitu kan. Ada banyak tentang hari kiamat pokoknya surat itu. Oke, jadi hari kiamat atau hari akhir adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Begitu kiamat tiba, seluruh makhluk Allah yang tersisa saat itu tidak akan bisa menghindar dari kematian dan kehancuran. Bumi dan alam semesta akan luluh lantah. Ya, semuanya hancur. Tidak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu bukan makhluk, tapi Khalik. Jadi hakikat Khalik pasti tidak akan hancur karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri mempunyai sifat yang kekal. Kalau Tuhan itu hancur berarti bukan Tuhan, itu namanya makhluk. Jadi kalau ada pikiran-pikiran ekstrim yang menyebutkan Allah itu nggak ada gitu ya. Kalau sebut Allah itu nggak ada berarti nyangkanya itu Allah itu makhluk. Harus ada karena itu hakikat Sang Pencipta. Nah, ini dalam Al-Qur'an di surah Al-Qari'ah. Yuk baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Artinya apakah Al-Qari'ah itu pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Surat Al-Qari'ah ayat 3 sampai 5. Oke, selanjutnya. Nah, jenis-jenis kiamat, para ulama menyepakati bahwa jenis kiamat itu terbagi menjadi dua. Yang jelas yang kiamat yang pasti terjadi itu dan sudah Allah tetapkan ya. Tidak ada seseorang pun yang bisa mengetahuinya, itu adalah hari kiamat. Hari kiamat yang besar atau total. Ya, sedangkan kiamat yang kecil, kematian seorang, itu disebutnya kiamat sugro atau bencana di suatu tempat gitu ya. Nah, jenis kiamat berdasar tandanya. Kiamat sugro atau kecil ditandai dengan berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk dan orang-orang berlomba meninggikan bangunan, merebaknya kebodohan, diwafatkannya ulama, hingga banyak kekacauan yang terjadi di dunia. Contoh kiamat sugro itu tadi ya, kematian seseorang. Terus yang kedua bencana alam, seperti kemarin itu di mana tuh, di tsunami 2006 ya? Tsunami di Aceh. Terus di Jepang juga. Nah itu ya, Pak Bumi dan sempat tsunami juga. Nah itu adalah termasuk kategorinya kiamat sugro. Ya. Jadi musibah
yang terjadi yang dialami seseorang atau beberapa orang, bukan total gitu ya. Sedangkan jenis kiamat kubro, kiamat ini kiamat yang terjadi pada tadi seluruh alam semesta beserta isinya. Jadi tidak ada makhluk satupun yang akan selamat dari terjadinya kiamat kubro. Ya, ini perlu perlu diingat. Nah, ini tanda-tandanya ya. Tanda-tanda datang hari kiamat. Ini berdasarkan hadis-hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran yang disuguhkan oleh para ulama. Yang pertama, tanda-tanda datangnya hari kiamat. Diutusnya Rasul sebagai penutup para nabi. Rasul Nabi Muhammad SAW ya, dijadikannya penutup. Itu sebagai tanda kiamat akan terjadi. Dan bahkan pada saat Rasul diutus pun, ketika beliau ditanya berkenaan dengan hari kiamat gitu ya, beliau mengatakan bahwa dunia ini sudah tua, sudah layaknya seperti kakek-kakek gitu ya, maka tinggal tunggu kehancurannya, seperti itu kan. Terus segala urusan dipegang oleh yang bukan ahlinya. Pada zaman sekarang terbukti kan, banyak yang bukan ahlinya tapi memberanikan diri untuk memegang kekuasaan. Kekuasaan sekarang di mana-mana seolah-olah diobral. Siapa yang punya uang silahkan untuk mendaftar, kan seperti itu. Sedangkan basic keilmuannya masih perlu dipertanyakan. Apalagi keilmuannya atau tingkat pendidikannya itu belum jelas, apakah setinggi apa gitu kan, atau sampai mana sekolahnya. Jadi seolah-olah tidak ada kategori khusus dari pemerintah berkenaan dengan persyaratan dalam calon pemerintah gitu ya. Terus Baitul Maqdis dikuasai umat Islam, banyak terjadi pembunuhan, perang antara Yahudi dan umat Islam. Ini sedang terjadi di Palestina sana ya. Makanya sudah mulai harus hati-hati kita semua ya. Terus sedikit ilmu agama karena ilmu tersebut telah diangkat. Ini sedikit, maksud sedikit ini bukan berarti sedikit ya, tapi bisa jadi kurang diperhatikan. Beberapa orang di antara kita mungkin di SMA ini, ketika saya cek tingkat bisa membaca Qurannya, banyak yang masih belum bisa membaca atau belum mengenal malahan. Jadi seolah-olah ilmu agama itu tidak dipedulikan. Malah yang seringnya itu adalah anak-anak muda zaman sekarang itu kebimbel belajar matematika, fisika gitu kan. Sedangkan ilmu agamanya disisihkan. Nah, itu bisa jadi dampak juga ya, atau ciri-ciri kiamat. Terus merebaknya perzinahan. Dan ini sekarang merebaknya perzinahan kadang-kadang di sekolah pun atau di tempat umum pun kadang-kadang anak muda sudah tidak malu lagi untuk menampilkan bahwa dia itu sedang berpasangan gitu ya, bukan sama orang yang bukan dengan orang yang sudah menikah gitu kan. Hati-hati. Terus jumlah kaum wanita lebih banyak daripada pria. Kalau dilihat dari sini, ya ini sudah tergambar ya seperti ini. Makanya sudah harus introspeksi diri dan mempersiapkan hari kiamat itu ya. Nah, itu teh yang bisa disebut tanda kiamat kecil. Sedangkan kiamat besar itu tandanya terbitnya matahari dari barat. Itu kiamat besar ya. Nah, ini ya. Sampai 8. Oke, selanjutnya aja ya. Nah, selanjutnya setelah kiamat terjadi gitu kan, akan ada peristiwa-peristiwa yang harus kita lewati. Tidak berakhir begitu saja. Jadi ketika kiamat terjadi, sudah itu bukan ya, bukan prinsip Islam. Kadang-kadang orang yang ateis kadang-kadang menganggap kalau sudah
meninggal mah ya udah meninggal gitu kan. Makanya mereka punya prinsip ketika sedang hidup mereka melakukan sesuatu apapun. Dan punya prinsip kadang-kadang ketika cita-citanya tidak tercapai, akan runtuhlah kehidupannya sehingga mengakhiri hidupnya. Ini harus beda ya dengan orang-orang muslim. Harus punya keyakinan dalam hati dan teguh dalam pendirian bahwasanya setelah kiamat terjadi atau seseorang meninggal akan ada tahapan-tahapan selanjutnya yang menunjukkan dia akan hidup kekal di alam selanjutnya. Begitu ya. Nah, tahapan pertama adalah yaumul barzah. Ini di alam kubur. Setelah meninggal pasti dikuburkan kan? Disebutnya alam barzah. Terus yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Manusia dibangkitkan kembali. Terus yaumul mahsyar atau hari dikumpulkan di padang mahsyar. Yaumul hisab, perhitungan amal. Makanya dikatakan nanti di surah Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa orang yang mengamalkan seberat biji zarah akan mendapatkan balasannya. Begitupun apabila orang yang melakukan kesalahan atau keburukan atau beramal buruk, dia pula akan mendapatkan balasannya. Itu di Zalzalah diperhitungkan di sini secara adil gitu ya, ditimbang. Nah, ditimbang itu di hari mizan atau hari penimbangan. Jadi setelah dihitung, ditimbang, setelah ditimbang sirat gitu ya, melewati jembatan yang konon katanya rambut dibelah 7. Setelah itu surga atau neraka. Ini surga atau neraka adalah tempat terakhir kalian. Ya mudah-mudahan kita semua bisa masuk surga gitu ya. Jadi tempat terakhir dan bertemu di sana. Terus hikmahnya. Jadi hikmah mempelajari materi ini, pertama bisa menambah keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa hidup dengan hati-hati, waspada dan selalu memohon ampun gitu ya. Terus memberi motivasi kepada orang lain untuk beramal, terus selalu menghiasi dengan zikir setiap harinya kepada Allah, terus membenci perbuatan maksiat. Dan Rasulullah sendiri mengajarkan ketika beliau ingin tidur, beliau itu selalu diupayakan untuk mengingat amalan-amalan tadi yang sudah terlewati. Apakah ada amalan yang salah atau kurang berkenan, maka beliau suka membaca istighfar dulu 100 kali sebelum tidur. Setelah itu ada lagi doa, terus zikir dan pembacaan ayat suci Al-Quran, barulah tidur. Jadi karena beliau sebagai contoh tauladan bagi umat muslim, maka beliau mencontohkan seperti itu. Dan kita pun bisa menjadikan beliau sebagai tauladan kita, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Ada yang dipertanyakan dulu sebelum kita ke kegiatan evaluasi? Tidak? Cukup dimengerti? Tadi ya masalah hari perhitungan itu sudah mungkin tahu ya di situ. Sekarang kita coba menguji sejauh mana kalian tadi bisa menangkap materi yang saya paparkan ya. Silakan kalian masuk ke Google, di laptop atau di monitor yang sudah disediakan, ketik join Kahoot. Kalau sudah terlihat tampilan yang berwarna ungu Kahoot, dan di situ minta game pin, tinggal tunggu sebentar ya. Bagi yang tidak bisa, boleh menggunakan smartphone-nya. Kalau sekiranya tidak bisa di monitor. Sudah bisa? Itu pakai
Ya, sip. Sudah? Bisa? Kalau sudah, boleh mulai. Pinnya. Game pin 606911. Namanya sesuai nama asli ya. Sudah masuk? Yuk masuk yuk. Sudah masuk? Betah apa? Berapa siswa sekarang teh? Kedua ya. Berapa orang nggak masuk? Sudah ya? Sudah? Kalau nggak bisa pakai handphone aja, Neng. Apa sinyalnya? Pakai kuota tuh. Nah, atunya. Masukkan pinnya itu 60. Sudah siap? Siap ya? Kalau nggak ada tinggalin. Bisa. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Namanya siapa? Raihan, udah masuk. Hanifah. Liana, siap ya? 29 siswa. Nanti soalnya muncul di sini. Kalian tinggal klik di sana, oke? 30 Nabila. Nah, masuk lagi. Reva. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Hai. Kawan. Siap. Mulai. Perhatikan baik-baik. Lihat ke sini ya. Ini soalnya di sini, awas. Soalnya di sini, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai. Perhatikan baik-baik. Iman pada hari kelas 12. 3, 2, 1. Ini soalnya ya. Ini soalnya. Manusia dikumpulkan setelah dibangkitkan dari alam kubur yang tadi. Ini waktu ya. Oke, padang mahsyar.
Padang mahsyar, betul. Ini jawabannya di sini ya. Lanjut. Pakai HP. Oke, lanjut. Siap? Yang sinyalnya susah pakai HP. Boleh. Lanjut. Oh, Faruk. Tadi yang bisa jawab. Jadi nilainya bisa langsung di sini ya. Nomor 2. Alam pembatas antara dunia dan akhirat. Alam barzah. Oke? Selanjutnya Faruk masih. Selanjutnya contoh perilaku mencerminkan pada hari akhir. Next ya. Oke, 10 aja dulu ya. Liana. Mariana teh mana? Ini ada beberapa contoh soal tajwid yang saya itu kan ini menguji kalian. Tapi saya kasih waktu yang lama supaya kalian cukup memilikinya. Berpikir ya. Pak, saya itu Pak. Cepat sekali, sama. Wih, bagus ternyata bisa ya. Masih Liana. Terakhir. Banyak banget. Merah. Yo. Dua masih dua. Apa ya yang lain? Oke, yang benar juga banyak. Oke. Udah ya, segitu dulu, 5 dulu. Oke. Apa namanya? Ini contoh soal melalui Kahoot.
dan nanti bisa dicek ini hasilnya ya. Nah, ini hasilnya 37 pemain dan ini peringkatnya 10 orang teratas. Oke. Itu kegiatan kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan lagi kegiatan belajar mengajarnya lagi di kelas menuju materi selanjutnya, yaitu tentang beriman kepada qada dan qadar. Tapi sebelum meninggalkan kelas ini, jangan lupa untuk selalu membaca buku literasi berkenaan dengan kiamat, agar kalian semua atau kita semuanya bisa memahami konsep kiamat dan nantinya diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar dalam kehidupan sehari-harinya kita bisa berbuat atau berucap sebagai seorang muslim, yaitu berbuat atau berucap hal-hal yang baik dan menjadikan orang lain nyaman terhadap kita, dan akhirnya akan menjadikan kita sebagai orang yang menghuni surga. Terima kasih. Kita tutup kegiatan belajar pada hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.